Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, fa ya ayyuhal mu'minun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ibadallah, monggo sareng-sareng tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang paling baik, yang paling mulia adalah hamba yang selalu setiap saat bersyukur kepadanya atas rahmatnya, atas karunia-Nya. Nun sewu, manusia itu lahir tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa, tetapi dalam perkembangannya lalu punya apa-apa dan menjadi apa. Sampai sekarang hidupnya bergelimang dengan fasilitas Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya telah dicukupi oleh Allah. Itulah makanya Allah menggunggung kepada hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah. Di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Dan Allah itu pasti akan mengembalikan apa yang telah disyukurinya kepada Allah. Dan kembalian Allah itu lebih baik, lebih banyak gitu, dibanding dengan apa yang telah disyukurkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jamaah sekalian yang berbahagia, kita terus menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berislam yang baik, beribadah yang tekun, yang rutin, agar supaya apa? Agar supaya kita sampai kepada la'allakum tattaqun, sampai kepada yang sesungguh-sungguhnya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang paling dimuliakan selain yang pandai bersyukur tadi adalah hamba yang bertakwa. Ini kita lihat di firman Allah Al-Hujurat ayat 13. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan kita tergolong hambanya yang paling bersyukur dan selalu meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ibadallah, sesuai dengan tema, ternyata Allah itu sangat murah. Allah itu sangat perhatian kepada hambanya. Ke surga saja itu disegerakan oleh Allah Rabbul Alamin. Meskipun kita tidak minta, tetapi kita memang harus juga minta. Allah mensegerakan hambanya untuk masuk surga. Jadi Allah tidak pelit. Allah tidak pelit.
Di dalam surat Al-Imran yang dibaca tadi, Al-Imran 133, bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan surga, yang surga itu seluas langit dan bumi. Dan surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, jaminannya mesti surga. Dan itu akan disegerakan kepada Allah, oleh Allah. Luar biasa ini Allah. Tidak hanya sekedar mencukupi di dunia kepada hambanya, tetapi sampai akhirat pun diperhatikan oleh Allah. Diberi tempat yang mulia, yang nyaman. Surga, yang surga itu kata Allah luasnya seluas langit dan bumi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pertanyaannya, apa cukup dengan bertakwa? Di ayat berikutnya Allah berfirman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ternyata orang yang bertakwa yang disegerakan ke surga oleh Allah itu adalah orang yang mempunyai hati yang lapang. Apa maksudnya hati yang lapang itu? Senang sedekah, senang infak, gemar amal jariyah. Jamaah, inilah kunci orang yang bertakwa yang disegerakan oleh Allah untuk masuk surga. Bersedekah itu ternyata alat yang mendorong seseorang untuk nanti di akhirat masuk surga. Lalu bagaimana agar supaya seseorang itu senang infak, senang sedekah? Kuncinya satu, yakin atau beriman kepada Allah bahwa Allah itu maha murah, Allah itu maha kaya, Allah itu maha kasih. Nuwun sewu, seseorang yang rutin sedekah, yang senang infak, itu pasti di hatinya, di pikirannya, di dadanya itu yakin betul bahwa Allah itu maha memberi, Allah itu maha kasih, Allah itu maha kaya. Yakin bahwa apa yang akan disedekahkan itu akan kembali kepada dirinya dalam bentuk kebaikan-kebaikan, baik saat itu maupun saat-saat yang lain. Dia yakin betul bahwa la in syakartum la azidannakum, itu janji Allah. Ini kuncinya. Jadi seseorang yang berhobi memberi, berhobi sedekah, berhobi infak, itu adalah seseorang yang yakinnya kepada Tuhan luar biasa kuat, kokoh sekali yakinnya bahwa Allah itu pasti akan membalas yang lebih baik dan yang lebih banyak. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, bahwa seseorang itu mempunyai dada yang luas, dada yang lapang. Apa itu? Tidak bisa marah. Seseorang yang tidak bisa marah itu ternyata hadiahnya adalah surga. Mestinya marah, tetapi dia tidak bisa marah karena dia bisa menahan amarahnya. Kenapa seseorang mestinya marah tetapi dia bisa menahan marahnya?
karena dia yakin bahwa marah itu adalah perbuatan iblis, perbuatan setan. Jadi kalau dia marah berarti saat itu dia kalah dengan bujukan setan, kalah dengan ajakan iblis. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW duduk bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di teras depan masjid di Madinah. Tiba-tiba datang badui hitam tinggi besar dan beronta, naik onta, dan dia menuju kepada Rasulullah dan Abu Bakar di mana beliau duduk. Tanpa babi bu, tanpa menyapa, dan masih di atas onta, badui hitam ini tiba-tiba mencaci maki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia tatap Abu Bakar As-Siddiq, lalu dia caci maki, dan delalanya Abu Bakar merespon, "Antum siapa? Kok tiba-tiba marah kepada saya, mencaci maki saya, mencemooh saya?" Seketika itu Rasulullah Muhammad SAW pergi meninggalkan Sayyidina Abu Bakar. Kaget Sayyidina Abu Bakar, "Kenapa Rasulullah meninggalkan saya?" Dikejarlah Rasulullah oleh Abu Bakar. Lalu setelah terpegang ditanya, "Ya Rasul, kenapa jenengan meninggalkan saya sedang saya lagi teraniaya oleh orang Badui?" Sahabatku, ketahuilah bahwa itu tadi adalah perbuatan setan, itu tadi perbuatan iblis. Itulah makanya saya tidak ingin berdekatan dengan iblis, maka saya pergi. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi marah adalah perbuatan iblis. Orang yang tidak bisa marah dan orang yang bisa menahan marah, kata Allah, hadiahnya adalah surga. Yang berikutnya adalah wal'afina 'anil nas, seseorang yang selalu memaafkan yang lain, seseorang yang menjadi pemaaf. Bisakah kita memaafkan yang lain sebelum yang lain itu minta maaf? Ini barangkali yang langka, tetapi ini harus kita upayakan. Sebab yang banyak terjadi adalah setelah seseorang minta maaf kepada dirinya, baru dirinya memaafkan. Tetapi bisakah ini dibalik? Sebelum seseorang minta maaf, tetapi kita sudah memaafkan lebih dulu, meskipun tidak ketemu orangnya, dari kejauhan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, inilah hebatnya Islam. Memaafkan yang lain saja itu hadiahnya surga. Andaikan dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak suka marah, orang-orang yang suka memaafkan yang lain, barangkali tidak ada peristiwa Gaza, tidak ada peristiwa Ukraina, konflik Ukraina dan Uni Soviet dan yang lainnya. Pasti semuanya damai. Ini adalah kunci hidup di dalam Islam. Suruh ngalah apapun yang terjadi, meskipun seseorang dalam posisi yang benar, maka kenapa tidak kita maafkan yang lain, barangkali yang lain itu pada saat itu belum muncul kesadarannya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Yang terakhir, orang yang bertakwa yang diberi janji segera masuk surga oleh Allah adalah di surat 135 Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim
wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru wa lam fa'alu wa hum ya'lamun. Yang kelima adalah orang yang bertakwa setiap saat zikrullah, setiap saat ingat akan Allah dimanapun, kapanpun, sedang apapun, ingat Allah. Apakah ingatnya itu dengan lafal-lafal yang mulia, istighfar, subhanallah, talbiyah, la ilaha illallah dan seterusnya, bagus-bagus saja. Yang penting bahwa seseorang itu ingat bahwa Allah itu ada dan Allah itu selalu mengayomi dan melihat, mengawasi gerak-gerik hidup kita. Maka kalau seseorang setiap saat selalu zikrullah kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, maka gilirannya seseorang itu akan taqarrub ilallah. Posisinya akan dekat sekali dengan Allah. Kalau seseorang posisinya sudah merasa dekat sekali dengan Allah, maka seseorang itu tidak akan bisa berbuat menyimpang, tidak akan bisa berbuat dosa. Dan bahkan pada saat seseorang itu steril dosanya, maka doanya kepada Allah itu pasti makbulan, pasti makbul sebagaimana doa-doa para malaikat. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang selalu mengikuti perintahnya dan ajakannya, dan mengikuti surat Ali Imran ayat 133, 134, 135. Menjadi seseorang yang selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Menjadi seseorang yang senang memberi, senang berinfak. Menjadi seseorang yang tidak bisa marah kepada siapapun. Menjadi seseorang yang selalu memberi maaf kepada yang lain. Dan yang terakhir, dimanapun kita selalu zikrullah, ingat akan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Hadza li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, fa ya ayyuhal mu'minun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Rabbana ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.